Tadi sudah disampaikan aspirasi dari teman-teman. Saya berharap bahwa hari ini kita bisa mencari titik temu yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat terkhusus di Pulau Bawean. Tadi Bapak-bapak menyampaikan bahwa kenapa baru sekarang kedatangan BPH Migas dan Pertamina. Tentu karena panjenengan Bapak-bapak Ibu-ibu di sini mempunyai wakil rakyat yang alhamdulillah selama ini menyalurkan aspirasi masyarakat. Itulah kenapa akhirnya para mitra kerja Komisi 7 kami hadirkan di Pulau Bawean ini untuk mendengarkan keluh kesah, tetapi juga untuk memberikan solusi. Ini adalah bukti bahwa DPR RI bekerja. Kami di DPR bekerja dan mitra kerja kami baik di BPH Migas dan Pertamina juga bekerja. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan menyerahkan tadi beberapa pertanyaan dan aspirasi yang kami salurkan. Kami berikan ruang kepada BPH Migas dan juga Pertamina untuk menyampaikan penjelasannya agar nanti kita di akhir penghujung acara bisa mendapatkan titik temu agar segera terselesaikan masalah-masalah terkhusus di Pulau Bawean. Jadi sekarang saya persilakan Pak Halim untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Tadi dari Pak Heri ya Pak. Jadi Pak Heri ini interaktif saja Pak Heri. Pak Heri belinya dari agen siapa Pak Heri? Yang 13.000. Oke, tolong disampaikan. Jadi begini, kalau nggak berdiri itu bukan kaki. Enggak apa-apa. Jadi ini Pak Heri, ada namanya bermacam-macam SPBU. Ya, ada SPBU khusus untuk nelayan, itu nelayan saja namanya SPBU men. Kalau SPBU yang di darat itu SPBU reguler, itu bisa melayani laut, bisa melayani darat. Nah, kalau Pak Heri mau lebih khusus untuk anggota nelayan, sudah ada anggotanya, khususnya kapal-kapal nelayan yang di bawah 5 GT, di bawah 30 GT, monggo dibentuk Pak SPBU. Nah, dari situ nanti kelompoknya Pak. Nah, di situ pasti Pak nanti kalau Bapak punya itu Bapak dapat langsung kuotanya. Jadi tidak diletakkan lagi. Nah, harga 13.000 menurut saya itu harga negara juga selama ya. Jadi ini Bapak Ibu yang mumpung ada Bapak bincang di sini. BBM subsidi begitu masuk ke konsumen pengguna termasuk Bapak Ibu semua dilarang keras untuk diperjualbelikan. Ya, itu dilarang keras diperjualbelikan. Kenapa? Karena kalau jual beli, namanya jual beli, ada pajaknya Bapak. Kalau sampai jual beli tidak bayar pajak, namanya ilegal. Negara yang dirugikan, khususnya untuk BBM subsidi itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi mohon Pak Eri ngambilnya nanti dari SPBU. Caranya bagaimana Bapak Ibu semua biar gak isu mengambilnya? Sekarang sudah diatur kalau bagian nelayan, pertanian segala macam, maka surat rekomendasi yang dikeluarkan untuk nelayan itu dikeluarkan oleh DKP, Dinas Perikanan Kelautan. Ya, Bapak minta kalau Bapak udah dapat surat rekomendasi itu, saya jamin Pak, baru nanti Bapak ada. Karena itu udah kami alokasikan Pak, khusus untuk nelayan, khusus untuk pertanian, kami udah alokasikan. Nah, di sana ini aturan-aturan ini yang mungkin belum masuk ke Bapak. Dan nanti begitu seperti halnya kalau Bapak di sini gak ada QR code, yang motor gak ada QR code, bebas mandat. Bapak kalau ke Surabaya, udah dapat QR code untuk pengisian BBM subsidi. Dengan QR code tadi, Bapak sudah dapat kuota berapa kuota Bapak sehari. Itu yang Bapak bisa ambil di mana-mana. Saya buat sistem begitu Pak. Kalau enggak ya nanti dipermainkan seperti ini, diperjualbelikan. Dan mohon maaf, ini pengecer itu ilegal Pak. Secara hukum mereka membayar Pak, saya dapat izin dari online OSS itu perizinan di sana ada nomornya 440 sekian itu bagian dari perizinan. Izin yang sebenarnya untuk berdagang BBM itu dari Kementerian SDM. Ini mohon dimengerti semuanya, masuk ke aparat tegakkan itu. Nah, di samping itu Bapak, untuk melakukan permainan kami lagi
mengetuk ke Pertamina untuk bekerja sama dengan penyalur memasang CCTV, Pak. Nah, CCTV itu akan kami monitor, kita akan ambil. Kalau ada penyalahgunaan, itu sebagai barang bukti. Kami bekerja sama dengan APH, nangkep Pak, tidak boleh sembarang nangkep. Harus ada bukti, bukti transaksi, nanti CCTV, sampai kita cari sidik malidinya sampai kemana ininya, barangnya. Ini akan kita bahas semua, Pak. Insya Allah kami oleh karena itu dari awal, kalau Bapak di sini punya foto segala macam terhadap penyalahgunaan seperti itu, laporkan kami, Pak. Kami akan segera ditindaklanjuti. Itu untuk menjawab Bapak ya. Insya Allah, Pak, ya kita berbenah pelan-pelan. Kami datang, kami membawa perbaikan, Pak, bukan permasalahan. Kami datang untuk menyelesaikan permasalahan. Ini diskusi yang saya harapkan. Kami segera tidak, Pak, termasuk kami akan mengunjungi SPBU dan kami rencanakan. SPBU mungkin kami sebagai badan mengatur, Bapak di lapangan belum tahu banyak, apakah itu hantu atau setan atau apa, ada barangnya, ada orangnya, tidak ada barangnya, ada suaranya, tidak ada orangnya. Kami akan isi, Pak. SPBU 2 SPBU di Sangkapura akan kami isi, akan kami lihat. Di saya baca dari data, Pak, itu ada penyaluran di sana. Nah, itu akan kami sidiki penyalurannya kemana. Harus tepat sasaran. Harga subsidi solar di mana-mana sama, di Papua, di Bawean, di Surabaya, bahkan di Aceh sana 6.800 per solar, Pertalite 10.000. Kalau seandainya ada semacam Bapak dari asosiasi nelayan, Pak, kami tambahkan ya 1.000 perak, boleh, Pak, untuk kepentingan organisasi, untuk mengembangkan organisasi Bapak, untuk membuat kartu kusuka, untuk membantu rekan-rekan salah satu kelompok yang susah, itu monggo, Pak. Tapi harga sebenarnya tidak boleh dilebihkan. Tapi harga yang masuk ke Bapak, kalau ada kesepakatan bersama antara anggota tadi, mau iuran lah istilahnya, Pak ya, itu Rp1.000 per liter, silahkan, Pak. Itu tidak menyalahi ketentuan yang ada. Seperti itu. Itu jawaban saya yang pertama. Tadi perlu diulang bahwa POM ini itu ilegal, benar Pak? POM ini ilegal. Artinya kan POM ini ilegal. Tepuk tangan, ya. Jadi secara ini masyarakat Bapak Ibu semuanya, bagaimana kami dari APH bisa meminta bantuan dari Bapak Ibu? Sebenarnya menghidupkan mereka Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, kalau Bapak rutin di SPBU, insya Allah mereka mati. Kenapa? Pertama, takarannya belum tentu bagus, Bapak. Bapak beli 1.000, Bapak beli 10.000 untuk Pertalite, harusnya 1 liter kan bisa 950 cc, Pak. Tidak boleh ukurannya. Kemudian minyak kalau disimpan di botol kena sinar matahari enggak rusak, Pak. Ya silakan aja kalau Bapak tetap ngeyel mau pakai itu, suatu saat motor Bapak harus bongkar mesin. Kalau orang Jawa bilang berundok. Seperti itu. Nah itu, ini edukasi terhadap masyarakat, pengetahuan masyarakat. Kalau memberantas itu ya dari masyarakat juga. Lebih baik kami dari SPBU. Kalau memang SPBU-nya kurang, kami akan bekerjasama dengan para Pemda, ya Pak Lurah, Pak Camat, Kadis, kami akan kumpulkan berapa sih kebutuhan di Bawean, dan akan saya tetapkan kuotanya sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, ini ada Mbak Lora di Komisi 7, penetapan kuota segala macam beliau yang ACC, bukan saya, Pak, untuk menawarkan alokasi nasional itu. Kami menyalurkan dari aturan pemerintah yang ada, kami salurkan, kami distribusikan seadil mungkin, ya. Karena itu dari NKRI, Pak, kami tugas kami dari Aceh sampai ke Merauke sana. Itu yang pertama. Ya. Sudah NKRI yang lagi BBM Pak. Sudah jelas Pak Heri. Iya, sama-sama. Selanjutnya yang Pak Basir, mohon direspon tidak Basir yang kedua. Pelan, langsung saya respon, Mas. Iya, iya. Yang pelanggaran BBM dan subsidi ya tadi Bapak. Kami pelaporan masyarakat agar kami dengan Bapak Kapolsek yang di sini itu bisa mencermati, berikan kami data selengkap mungkin, bukti-bukti lah di lapangan bahwa ini melakukan pelanggaran. Foto aja Pak.
sambutannya dengan mengadakan itu pengawasan. Ya. Apa selama ini di BPK tidak pernah ada pengawasan pegawai ini? Meminta data. Mestinya data kan sudah diperoleh sendiri kan? Mestinya. Data kami yang saya bilang tadi Pak, Bapak kami punya data di atas kertas. Pelanggaran, foto kan Pak, itu yang saya harapkan dari masyarakat. Bapak tadi ada laporan pelanggaran, Bapak tadi ada itu SPBU tidak ada, kenyataannya ada, berarti ada sesuatu di dalamnya. Kami dengan kepolisian tidak bisa bertindak sebegitu saja Pak. Bapak harus mengingat kalau yang punya SPBU Bapak kita hajar langsung tanpa ada begitu. Tidak maksud saya, apa di BPK selama ini tidak pernah turun ke bawah? Karena saya yakin sebesar Pertamina, saya yakin sudah dengar videonya bagaimana persoalan di DM yang ada di bawah. Saya yakin dan sudah saya sampaikan pertemuan dengan Pertamina di Surabaya. Beliau, Ibu dia, Saya yakin itu Pak. kita sudah mendapat laporan seperti itu. Kami tidak lanjuti. Mohon dimengerti, BPH 380 orang Pak untuk mengawasi NKRI. Saya di sini baru masuk Pak tahun 2021. Saya menanti proses IT. Saya kembangkan IT Pak. Karena saya bilang anjuran, arahan, udah gak mempan Pak buat rakyat kita. Harus sistem yang jalan. Nah sistem inilah yang saya buat. Sistem inilah yang kita dorong agar masyarakat kecil itu tidak dimainkan. Sekarang kalau Bapak di Jawa, mobil BMW, mobil Alfa, mobil LC, semuanya enggak BBM subsidi. Apakah kasihan? Solar itu juga dimanfaatkan oleh truk-truk ini Pak. Anjuran-anjuran tadi kurang Pak. Kita buatkan sistem dan sistem perlahan-lahan Bapak. Nggak bisa sekaya buat mie instan. Godok selesai jadi tidak Pak. Kami harus mengambil bagian seperti ini diberikannya Irian Jaya seperti apa? Aturan tidak bisa per daerah, aturan harus semua rata. Itu Pak, pusingnya di sana. Jangan Bapak, saya sedikit pusing Pak. Begitu saya masuk BPA, tinggal saya putih semua Pak. Bapak sebenarnya bagi-bagi sama masyarakat ini kalau begini acaranya RSM Pak. Ayo, itu pertanyaan saya yang dijawab. Sebentar. Jadi saya jawab pertanyaan ini kan, tolong bantu saya. Kalau BBM bisa digunakan. Kalau data menurut kami, Bapak tidak usah minta ke orang-orang yang hadir. Mari kita duduk bersama Bapak di bawah ya. Ya, tadi kan saya udah kasih tahu Pak. Insya Allah habis acara saya sama Mbak Dia akan turun ke lapangan Pak. Bapak dengan turun ke lapangan, kan yakin Bapak turun dari bawah pasti punya data. Insya Allah Pak. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, Pak Camat, Pak Kades, kebetulan saya yang menginisiasi perjanjian kerjasama dengan Kemendagri akhir tahun lalu ditandatangani Bapak. Dan saya akan turun menertibkan dinas-dinas juga, mengedukasi dinas-dinas ini apa aturan yang harus dipergunakan untuk diimplementasikan di daerah masing-masing. Dan insya Allah semua berjalan baik. Dan insya Allah nanti pada waktunya, tunggu saatnya akan kebahagiaan. Tunggu Bapak ya, sabar. Orang sabar dikasih Tuhan. Baik, sekarang sisi kedua, tunggu dulu. Kan masa kita terus ada yang silakan juga, ada yang silakan. Ya, silakan Pak yang tadi yang kedua, Bapak ini yang ketiga. Ya, loh, nanti dikira ya yang semua tiap hadir. Ini ada masyarakat, satunya masyarakat, satunya ya. Silakan Pak Ansari dulu. Mic-nya banyak, silakan Pak Ansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang dari Jakarta maupun yang dari Jawa Timur yang saya hormati, bangga juga datang ke Bawean jauh-jauh memang, tapi karena tugas atau tujuan. Mohon maaf tadi Bapak Ibu, teman-teman tadi ini sudah lama sekali Bu. Naruh dan di hati. Mohon maaf tegas sehingga beliau-beliau ini seakan-akan berontak mau apa gitu Bu ya. Mohon dimaklumi. Sifat manusia seperti itu tidak mau dikecewakan. Atau yang perempuan tidak mau laki-laki dua gitu.
Itulah Bapak Ibu tadi di BNBO sudah telat, harganya mahal setiap hari, setiap bulan, apalagi sudah tahu semuanya telat Bu. Apa boleh buat? Kalau Bapak tadi Bapak untuk elegan, jadi cari solusinya Pak, agar tidak ketinggalan pengguna BBM ini tidak terlalu lambat karena sesuai dengan isi perut Bapak Ibu. Bapak ya, karena setelah isi perut. Kalau beliau ini tidak melakukan kelangkaan BBM, itulah Bu. Tolong bapak-bapak yang di atas, karena Surabaya Jawa Timur Pak tidak jauh ke bawah. Mungkin kabar-kabar seperti itu mungkin sudah di atas Pak. Mungkin berapa kali laporan namun tidak pernah ada solusi. Kepada Bapak yang bertugas di Pulau Bawean, apabila tadi dari Bapak Halim dari BPH Migas, kalau karena itu ilegal, kemudian cara penjualan yang di eceran itu terlalu melambung tinggi Pak. Ada yang 13.000, ada yang 12.500. Teman-teman nelayan ini sangat keberatan. Namun apa boleh buat? Tolong Bapak ini untuk disambung kepada yang di Jakarta. Kemudian masalah tadi BBM Bapak, sekarang sama gas rumah tangga Bapak, yang 3 kilo dan yang 12 kilo, harganya jauh tinggi. Katanya dari pusat itu satu harga se-Indonesia ya Pak ya? Kurang nilon Ya? Yang kurang nilon itu kan BBM maupun gas ini katanya satu harga ya, sampai ke LPG, yang dari sampai Merauke sampai mana itu? Nah, Rote atau apa, Papua gitu ya. Katanya satu harga LPG itu. Tapi di sini Bu, cuma ibu-ibu ini sabar Pak. Tidak mengeluh, tapi mau kepada siapa mau keluhan itu tersambung. Yang 3 kilo, 3 liter, yang melon itu 30.000 Pak. 35.000. Nah, tolong dicatat. Kemudian 12 kilo berapa Ibu? 300-an hampir. 300.000. Nah ini, coba bayangkan Bu. Cuma ibu-ibu itu sabar seperti Bu Dia gitu loh. Yang katanya orang isinya gula semua gitu loh. Ya Pak Supri. Manis. Nah itu. Gula semua begitu. Mudah-mudahan nanti di dewan sana manis juga ucapan dari Bu Dia. Sehingga bisa ditelurkan kepada yang kami di orang-orang bawah Bu, Pak. Orang-orang bawah ini hanya bisa menangis mengharap-harapan. Kemudian kepada Allah kita selalu meminta gitu Pak, apa yang dikatakan sebab orang sabar kasih Allah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Moderatornya. Yang pertama, terima kasih atas kedatangan Budia ke Bawean, wakil DPR RI, wakil divisi Bawean yang mudah-mudahan langgeng sampai kapanpun sampai hari jabatannya. Ya, karena saat ini warga Bawean mengharapkan kiprah kebijakan hidup migas bersama BPI itu yang diharapkan orang Bawean. Yang kedua, Bapak Direktur Pertamina, siapa yang Direktur Pak Pertamina? Hah? Oh, SDM. Oke, mohon maaf kalau saya terlalu berbicara. Karena ini masyarakat Bawean ini barunya kompor Pak. Mohon maaf sudah panas, sudah mau meledak. Dari dulu hanya wacana, tidak pernah ada realita ke Bawean. Oleh sebab itu, kalau memang kebijakan sampean di Pertamina di Bawean itu kan ada namanya SPBU ilegal, kenapa tidak ditangkap sebelumnya, dipertahankan sampai ubanan, sampai masyarakat Bawean itu muak melihat oknum yang bermain di situ Pak. Ini mohon jawab sampean atas nama Pertamina ditanggapi, jangan sampai warga Bawean menggunakan cara-cara yang kurang etika. Itu nanti jadi pertumpahan darah. Ini yang sudah diharapkan Pak. Ya, kalau memang anggota dewan dari Budia saat ini di Bawean, saya jujur sampean, saya berbeda partai dengan sampean, tapi saya yakin tahun ini akan saya dukung sampean tanpa saya. Betul. Ya,
di Depok untuk kecamatan Sangkumur, tapi untuk pusat saya dukung sampai. Jangan malu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, utamanya anggota Dewan DPR Pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Daris dari waktu oleh saya ini sistem kata ya berarti kalau sudah belum dulu ya. Untuk Pak Daris saya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari teman-teman Kepala Desa Kecamatan Sangkapura. Selamat datang kepada Budia dan rombongan, mudah-mudahan kehadiran beliau membawa manfaat, perbaikan dan perubahan bagi Pulau Bawean. Amin, Allahumma amin. Nama dan asal Pak biar beliau lebih tahu. Sudah, kami kembali Kepala Desa Bumanasa Kecamatan Sangkapura. Kalau saya melihat itu dari usulan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau boleh saya simpulkan itu hanya ada dua. Yang pertama penertiban harga BBM. Yang kedua Bawean perlu SPBU legal. Yang ketiga, tolong dua usulan saya direalisasikan tahun 2023, tidak usah nunggu tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih juga. Baik, untuk sesi ketiga selanjutnya sekarang masih ada respon dulu, tanggapan dulu dari Ibu yang barangkali atau Pak Abdul Halim. Monggo silakan Ibu ya. Ya. Terima kasih tadi beberapa aspirasi yang telah disampaikan. Saya harus menitik beratkan. Tadi Pak Halim sebetulnya sudah menyampaikan. Jadi salah satu solusi yang ingin kami dorong adalah dengan dibentuknya SPBUN yang khusus untuk nelayan. Jadi paling tidak karena memang pengguna terbesar salah satunya adalah dari kalangan nelayan, masyarakat nelayan. Saya tahu itu karena kemarin sempat juga menyalurkan program BBM ke BPD ya. Jadi program itu khusus untuk nelayan dan dari situ kami memiliki data jumlah nelayan baik itu yang di Bawean maupun di darat Gresik Darat juga di Kabupaten Gresik secara keseluruhan. Nah oleh karena itu salah satu solusi optimal yang sama ini juga saya sampaikan kepada kepala daerah baik itu Pak Bupati ya dan juga dari perwakilan provinsi, dan kami berharap nanti untuk diberikan peluang untuk terkhusus BUMD yang ada di Gresik. Jadi kita memberikan jalan keluar seperti ini, mohon doanya karena tentunya butuh kerjasama kesinambungan yang sangat amat diharapkan oleh masyarakat. Jadi itu solusi yang konkret yang saya lihat kelihatannya bisa kita laksanakan gitu. Hanya perkara waktu aja Pak ya. Jadi kapan, karena ini kan berkaitan mengenai perizinan, proses yang cukup panjang gitu. Jadi ini yang perlu saya dorong nanti di pusat dengan kewenangan saya di DPR. Dan yang kedua tadi disampaikan mengenai LPG 3 kg, ini sangat memprihatinkan ya. Nanti teman-teman bisa dari BPH dan juga Pertamina bisa menambahkan. Tapi saya mengacu kepada peraturan gubernur Pergub nomor 6 tahun 2015 pasal 2, di mana disampaikan bahwa harga eceran tertinggi LPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tadi sudah disampaikan di dalam peraturan ini, monggo nanti bisa dibaca juga dengan perincian berikut. Jadi di situ ada sebuah perincian yang tertera di mana harga totalnya ini Mas ya 16.000. Nah 16.000 ini adalah harga yang seharusnya harga jual, menjadi harga jual. Nah namun tadi disampaikan bahwa ternyata harganya di kisaran Rp35.000. Nah itu tertera di dalam pasal 3. Pasal 3 saya bacakan ya. Harga jual LPG tabung 3 kg XAG di luar radius 60 km
of filling station yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kabupaten, kota hingga kepulauan. Nah, oleh karena itu harga yang kemudian nyampe ke Pulau Bawean itu adalah harga yang sudah disesuaikan dengan tadi yang disampaikan, yaitu adalah biaya angkut. Karena kan harus melalui ini ya, radiusnya udah lebih dari 60 km, harus melalui kapal gitu ya, dimana di situ bahkan kita juga untuk berada di sini bisa sampai sini kan harus bayar tiket, ngerti loh Pak. Kurang lebih logikanya itu seperti itu, Maka kenapa ternyata harga jualnya yang sampai ke masyarakat ini loh, nggak enaknya kalau tinggal di wilayah terpencil yang dimana memang dari segi infrastruktur masih belum memadai. Ini kan sebuah PR besar menurut saya untuk negara, agar kita bisa mencari solusi terbaik khusus untuk wilayah-wilayah 3T yang butuh perhatian dan jangan sampai justru mempersulit masyarakat. Tapi memang kondisi yang tadi sudah saya sampaikan sudah diatur di dalam pergubnya, karena memang lebih dari jangka jarak yaitu 60 km. Jadi itu yang kalau saya lihat secara peraturan legislasi yang diterbitkan dari gubernur ya. Lalu kemudian juga kenapa ternyata akhirnya harganya bisa seperti itu. Tapi yang paling konkret yang tadi saya merasa bisa menjadi jawaban untuk kita semua adalah dengan kehadirannya SPBUN. Nah, nanti mudah-mudahan ada jalan khusus dan kami juga melihat nanti hari ini bagaimana kondisi di SPBU yang sudah existing untuk memonitor bagaimana sistem pemasarannya. Lalu kemudian saya berharap bahwa teman-teman di sini juga bisa tertib dalam mengelola BBM. Terkhusus yang mungkin saya nggak mau menunjuk-nunjuk, tapi kalau misalnya ada kejadian penjualan eceran dengan harga eceran yang lebih mahal, ya kan? Hal-hal yang di luar norma tolong dikurang-kurangi. Titipan saya adalah itu, tolong, karena ini adalah bentuk keprihatinan kami semua terhadap masyarakat di Pulau Bawean. Itu yang merupakan PR besar. Saya yakin kita semua tahu diri kita, bisa menanyakan dan introspeksi diri kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini saya mempersulit masyarakat, atau apakah selama ini saya memberikan peluang agar distribusi BBM itu tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hanya panjenengan, hanya bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di sini yang tahu sejujur-jujurnya apakah selama ini saya mempersulit masyarakat atau selama ini saya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jadi saya kepingin kita renungkan itu terlebih dahulu sebelum kita menunjuk-nunjuk. Dengan harapan hari ini kita juga bisa mendapatkan solusi yang paling konkret, yaitu adalah bagaimana BPH Migas alhamdulillah hadir hari ini. Alhamdulillah berkat kita tarik, ya kan, kita kerjasama karena mitra kerja secara langsung melihat kondisi di lapangan. Karena beliau ini benar-benar memiliki se-Indonesia, sama juga dengan Pertamina. Jumlah SPBU se-Indonesia itu kan bisa ribuan, 5.600 SPBU di seluruh Indonesia yang harus merupakan pemantauan dari Pertamina. Jadi ibaratnya kalau teman-teman di sini nggak punya wakil rakyat yang mungkin nyenggol kanan, nyenggol kiri supaya dapat perhatian, belum tentu bisa hadir. Makanya hari ini alhamdulillah sudah hadir untuk mendengarkan aspirasi. Jadi mudah-mudahan pelan-pelan kita cari titik temu, bukan untuk nunjuk-nunjuk juga, tapi untuk mencari solusi bersama. Agar saya ketika nanti balik ke hotel, saya balik ke Jakarta, saya tahu. Makanya kenapa saya catat PR 1, saya harus melakukan apa, 2, saya harus melakukan apa, 3, apakah ada sebuah isu yang harus saya lebih vokal untuk menyuarakan. Karena itu tugas saya sebagai wakil rakyat, mewakili masyarakat yang teriak-teriak di daerah yang belum tentu didengar di pusat. Saya hadir untuk melakukan itu. Begitupun juga dengan BPH Migas dan Pertamina. Jadi itu beberapa hal dari peraturan dan juga kebijakan yang dapat diterapkan dan bisa kita kerjasamakan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Ansari? Jelaskan. Tadi bukannya bulan penuh. Melihat dunia itu bulan penuh. Manis banget katanya. Padahal pada itu katanya bisnis manis.
menertibkan Pak ya. Jadi sebenarnya kami melihat dua pandangan Pak. SPBU itu hanya menyalurkan subsidi atau menaikkan subsidi dan non subsidi. Kita harus melihat ke sana. Begitu misalkan ketahuan dia menyalahgunakan BBM yang subsidi, tidak semerta-merta kami harus melakukan pemutusan. Kami menginstruksikan Pertamina terus diputus, tidak begitu Pak. Karena di sini kami melihat akan mempertimbangkan gejolak masyarakat seperti apa. Kalau sampai SPBU-nya saya tutup, masyarakat nanti ngambilnya dari mana? Itu yang harus ketiga. Makanya kita berikan peringatan SP1, SP2, SP3. Tapi kita juga memperingatkan kalau ini saya tutup sekian lama, saya alihkan kuotanya ke SPBU yang lain. Itu jarak ke masyarakat ke sana bagaimana? Itu kami kaji sedemikian rupa Pak. Tidak semerta-merta terus misalkan saya dekat sama Pak Kapolsek itu tangkap aja, saya punya datanya Pak. Lebih dari itu masyarakat jauh kita lebihkan impactnya seperti apa. Nah, melihat kondisi Bawean yang seperti ini, kalau memang nantinya ketahuan dua pemain ini nakal, mau nggak mau harus tutup seperti itu. Nah, tapi harus cari alternatifnya apa. Sementara ini ayo SPBUN dulu kita naikkan karena masyarakat di sini kebanyakan SPBUN. SPBUN tempatnya di mana? Kita akan berpikir. Kedua nakal, satu yang baru. Ini anak pertama nakal, anak kedua nakal, berharap dapat anak ketiga dari istri yang sama, itu baiklah gitu. Artinya apa? Kita bina ini dari awal, kita dudukkan taruh di darat. Kayak saya bilang tadi, SPBU untuk nelayan khususnya, tapi jangan jauh-jauh masuk ke laut gitu. Jadi bisa buat backup nantinya. Nah, sistem seperti itu kita harus pikirkan bersama. Saya selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Pak Kadis, kalau Kadis Perikanan, kemudian Pertanian, itu saya sudah ajak diskusi Bapak. Nanti ini pemecahan masalah dari daerah ini bagaimana yang terbaik. Karena mohon maaf, saya mungkin baru nanti semalam saya akan berinteraksi dengan rakyat di sini. Pola pikir rakyat di sini seperti apa? Nanti perekonomiannya itu majoritinya apa? Kemudian kalau subsidi itu sekiranya ke sektor mana yang paling banyak? Toh kalaupun disalahgunakan oleh siapa? Insya Allah ketahuan juga kok. Kalau ada oknum-oknum yang sengaja, kami akan dirisi. Kami mohon maaf, saya dulu pemain Pak, tapi pemain baik. Saya dulu pemain. Saya pedagang BBM juga. Yang di sini saya dipilih Pak Roro. Ayo kita benahi Indonesia ini. Gitu. Jadi slogan itu yang hitam dan yang putih insya Allah sudah hafal, sudah khatam membaca Qurannya. Nah kita ayo yang suka bermain sudahlah, udah bukan saatnya lagi bermain di sektor itu. Yuk kita bina, kita baik-baik karena BBM subsidi itu untuk masyarakat bukan untuk kepentingan sendiri. Dimain bersama-sama tanpa dukungan masyarakat, kami di pusat tidak ada apa-apanya Bapak. Mulai laporan Bapak ke WA kami akan kami telisik langsung, atau kalau kurang Pak ke BDH kurang responsif ke Pertamina nomor 135 monggo mana yang terbaik. Tapi 135 kalau Pertamina. Kalau kami ini nomornya saya sendiri mohon maaf nggak hafal, adanya di HP. Tapi insya Allah ini langsung Pak, kami punya jaringan kalau di sini. Ke saya, kebetulan saya sebagai PIC-nya, focal point untuk koordinasi dengan para aparat, baik dengan kepolisian, baik dengan Jampidu, Jasa Muda Ahli Pidana. Jadi kita akan koordinasi, termasuk Forkopimda, Forkopimcap. Itu udah karena saya sendiri di sini. Kalau sebenarnya kita ada paparan, dalam satu paparan itu banyak foto saya Pak. Kalau Bapak Ibu yang punya anak ada IG-nya, selain lihat follow IG Pak Roro, follow IG BPH juga tuh Pak ya. Di situ tuh saya suka melakukan penangkapan. Monggo, saya sekali lagi minta bantuan Bapak Ibu semuanya. Begitu Pak Kades ya, Insya Allah kita bina bersama-sama lah Pak Kades. Dan saya Insya Allah masih ada banyak waktu dengan Pak Roro nanti ke sini untuk membenahi Bawean yang lebih
Demikian, terima kasih. Apa kita Pak katanya tadi baik, ini saya dapat bisikan dulu. Dapat bisikan dari Ketua Panitia Pak Sugri terkait dengan waktu. Cukup satu saja yang terakhir. Beliau kan sudah ingat penjelasan dari kedua orang di atas tadi, Pak. Ini beliau sudah ingat. Oh, Pak benar. Itu sudah. Ya, sebentar. Ya, karena Ketua Panitia meminta satu saja, kami mohon satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Nur, Kadis Salam Mulia, Kepala Desa Samulia. Sebelum saya bertanya, saya ingin menceritakan kronologis bagaimana BBM solar itu langkah Mulia. Dari dulu saya sudah minta sama Provinsi dua-dua Tambak maupun Sangkapura agar BBM yang dari tengah dan kapal itu, yang kecil itu dihentikan. Karena apa? Solar yang dari subsidi yang dari pemerintah itu tidak laku. Karena banyaknya banjir yang solar yang dari kapal itu juga murah. Kan sampai dari Pertamina. Kalau sekarang umpama satu trip tidak diambil, 5 tangki itu selamanya tidak bisa. Ini Pertamina. Jadi biar masyarakat tidak terprovokasi. Saya dulu bagian lapangan Pak, APS 02. Kenapa agen itu melegalkan atau memperbolehkan pengecer? Karena ada 2 faktor Pak. Satu, kalau umpama bom yang ditambah itu diaktifkan, itu dari transportir keberatan, karena keberatannya jalan tanjakan. Kalau umpama bensin itu tercecer, ada orang melokok meledak, sementara jalan di bawah itu sempit, itu faktor keselamatan. Yang kedua, kalau umpama antar ke Tambak, sementara di Sangkapura yang dekat-dekat aja hanya dapat 7 tangki satu malam, kalau ke Tambak satu tangki Pak, hanya dapat 1 tangki. Berapa lama kapal ada di sini? Itu yang keberatannya transportir. Jadi susutnya minyak di kapal itu yang dijaga. Karena setiap datang ke sini pasti susut itu Pak. Yang saya pertanyakan biar masyarakat ini jelas apa perbedaannya SPBU dengan APMS. Jadi seperti apa, bagaimana yang bisa dijual APMS dan bagaimana yang tidak bisa dijual oleh APMS. Itu masalahnya. Karena masyarakat bawah itu tidak tahu SPBU dengan APMS. Masalahnya di situ. APMS itu agen Pertamina minyak dan solar. Nah, itu masalahnya. Kenapa? Satu, harga itu tidak sesuai dengan subsidi. Karena dari pihak transportir untuk mengisi sendiri itu tidak sanggup. Karena diisi kedua-dua. Umpamanya, kalau diisi SPBU dari Suari mau beli ke Sangkapura, dalam perjalanan aja sudah 1 liter Pak. Dalam perjalanan, jalannya sempit macetnya, itu yang diperbolehkan oleh Pertamina. Jadi yang saya perlu pertanyakan yang gue itu tadi tolong dijawab, apa bedanya APMS dengan SPBU? Itu aja. Terima kasih. Pak Sugri, saya juga wilayah kami juga nelayan semua sebawah Pak. Jadi satu pertanyaan. Saya nggak mau bertanya, cuma mau ngasih saran. Kalau bertanya nanti lama. Hah? Gimana Pak Panitia, Pak Sumbar? Satu aja. Ya, satu ya. Boleh ya? Satu ya. Silakan satu. Oke. Mohon maaf saya tidak berdiri, duduk saya biar lebih enak dilihat. Terima kasih. Ini sangat atraktif untuk dibahas sebenarnya, menarik sekali.
Dari tadi saya mengikuti juga, bagus juga ini idenya untuk ke depan. Dari pojok sudah menjelaskan pelaku yang sekarang teriak. Semiotiknya ada sesuatu di belakang itu berarti. Di belakang ini ada juga kampanye berarti mau mendukung Bu Roro. Harusnya Bu Roro yang kampanye ini udah ada Bu. Aplaus Bu untuk orang ini Bu. Terus dari ujung sana juga ada masalah PBN yang dibahas masalah satu harga. Ibu Roro sudah membaca tadi undang-undangnya untuk kepulauan. Ada kebijakan kan itu. Iya betul. Ibu Roro, betul ya. Jadi poinnya itu bahwa yang itu kepulauan. Semua yang diterapkan teman-teman mereka itu sudah benar. Kepulauan itu harus ada kebijakan. Satu harga kata orang Jawa konsen nggak mungkin. Banyak di situ yang harus ada tambahan seperti barusan dijelaskan lagi transporternya, tambah kapalnya, terowongan, semuanya. Melakukan penerapan SOP Pertamina juga chaos bagi masyarakat. Orang tambak mau beli gempong, enggak jelas. Jelas. Ya kalau selanjutnya orang tambak mau beli gempong butuh 2 liter, balik ke tambak habis. Kalau mau beli ke Pertamina gempong, jadi harus duduk bareng semua. Apa sih kendala yang nanti usia di bawah disubsidi apa gangguannya? Berarti kurangnya mungkin itu berbeda antara 4 kilo 5 kilo per jarak itu satu. Yang kedua, Bapak tadi Bapak siapa? Pak Halim bilang sudah hatam ya, dulu pemain. Yang lain belum hatam, maka mau menghatam dulu kan Pak. Jadi nggak bisa dicegah, mau menghatam ceritanya. Jadi petani kami itu bilang perompak bisa merusak taman bunga, tapi sejuta perompak nggak mungkin bisa datangnya menunda musim semi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu menit Pak. 2 menit Pak. Pak, ini perwakilan dari APPS 01 Pak. Saya. Ya, APPS 01. Ini langsung dari solar ya Pak. Ini APPS 01 tempatnya di Singapura. Ini kotanya APPS 01 itu solar itu ya. Solar itu 1 tahun ini baru berjalan dikasih 4 KL ya, 4 KL 1 bulan. Nah, bulan kemarin ini bulan 7 itu oleh Pertamina dikirim 1 KL Pertalite, 1 KL solar kan gitu ya. Nah jadi kalau itu Pak memang kurang, apalagi di bawah ini kalau dari bulan 11 sampai bulan 1 itu banyak makan solar itu bagi pelaut kan gitu ya. Karena satu kapal itu kelompok itu membawa 50 liter itu 1 kali berangkat. Nah maka saya mohon kepada Pertamina itu di antara 01 sama 02 itu pengirimannya setidak-tidaknya harus sama, baik solar maupun pertalite begitu ya. Nah, ini yang selalu terjadi ini Pak. Saya mohon ke Pertamina, mohon di antara 01 sama 03 itu pengirimannya itu harus sama. Tapi kalau solar Pak harus ditambah katanya, kota harus ditambah. Karena dulu kotanya itu APPS 01 itu 25 tangki, itu cukup itu. Tapi masyarakat dulu tidak mau beli. KPPS sehingganya sama PPS itu tidak dikirim karena agen-agen sini tidak ada mau beli. Karena masyarakat terjun beli ke tak tahu lah beli kemana itu. Itu beli Pak Ari tahu ya. Terima kasih. Oke, betul. Saya ingin menegaskan beliau. Sebentar, saya ingin menegaskan beliau. Sebentar. Ini baru penjelasan dulu. Oh ya. Silakan Bapak. Silakan Bapak Abdul Halim. Silakan dulu Bapak Abdul Halim untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih. Saya
Udah bisa ya, bisa saya mulai ya. Jadi kembali ke informasi yang awal, yang masyarakat sepertinya di bagian belum memahami. Kami di pemerintah tidak pernah beritikat, berniat pun tidak pernah untuk menyulitkan masyarakat, termasuk dari Pak Doro. Kami selalu mencari celah agar masyarakat lebih mudah. Salah satunya yang tadi Bapak sebutkan, tidak mungkin BBM 1 akan, doesn't make sense. Tidak Pak, bukan begitu. 6.800 fixed subsidi Rp1.000. Beda dengan harga koron yang kita kasih Pertamina Pak, full kompensasi. Tapi harga di masyarakat tetap 6.800 NKRI dari Sabang sampai Merauke. Itulah konsep subsidi. Kenapa di Irian Jaya 6.800 meskipun ongkos ongkosnya 57.000, pemerintah turun tangan Pak. Dan itu harus bisa semuanya. Pertama itu, kepompong ada di sana. Tidak mungkin satu petani bolak-balik ngambil jaraknya 10 kilo misal. Begitu sampai lagi sudah habis. The way of thinking Pak, kami buatlah kelompok. Ambil satu kepala kelompok, tolong dong ambil buat saya sekalian di situ. Itulah gunanya surat rekomendasi dan surat penyalur tadi. Bareng-bareng Pak. Bapak mungkin tambahan, yaudah karena kamu keluar ongkos transportasi 1.000 ya, sambil 5 orang 200. Apakah itu nggak menjadi solusi? Akan jadi solusi. Itu Pak yang kami pikirkan. Dan itu aturan kami revisi sedemikian itu saat ini. Dan bantuan Mbak Roro itu mempercepat peraturan itu tadi ada. Demikian. Kemudian yang tadi masalah AMT kalau kurang kuota segala macam. Jadi begini Pak. Kami ini badan pemilihan, badan pengatur hilir migas. Kami menunjuk Pertamina untuk menyalurkan BBM di seluruh Indonesia. Nah itu. Jadi Pertamina ini kepanjangan tangan kami. Kemudian Pertamina bekerja sama dengan penyalur-penyalur. Makanya ada konsep namanya KOKO. KOKO itu Company Own, Company Operate. Kodo, Company Own, Dealer Operate. Ada yang Dodo, Dealer Own, Dealer Operate. Ini yang membedakan semua konsep bisnis. Nah ini masing-masing tadi ongkos angkutnya beda, marginnya beda, diatur sedemikian rupa. Tapi khusus untuk subsidi 6.800 dan 10.000 rupiah itu tidak akan pernah berubah Pak. Itu yang mengkompensasi adalah pemerintah Indonesia jika ada perbedaan. Apakah ini hanya sekedar himbauan? Tidak. Ada aturan dari kementerian, ada aturan dari Menteri Keuangan, dua-duanya diklop Pak. Sampai agar badan usaha tidak istilahnya rugi, pembayarannya tidak telat. Kita lakukan verifikasi bulanan. Kenapa? Kalau mereka telat, mereka nggak bisa mendapatkan BBM, masyarakat juga yang kena. Ini kita pikirkan semua. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu well to will-nya itu kita putar Pak. Mana yang terbaik buat masyarakat? Ya kalau Bapak habis jam 7, jam 8 malam tidak bisa bercanda dengan keluarga, kami masih memikir besok itu gimana BBM tersalurkan sama enggak. Inilah yang membedakan. Nanti masalah kota kita akan kumpulkan dengan dinas. Kita akan bicara berapa sih kebutuhan di bawah ini. Kalau memang yang utama, kami akan tambah. Tapi kalau disalahgunakan, mohon maaf, jangan pernah minta tambah. Kami kurangi malah. Itu konsekuensinya di sana. Saya kira itu, Pak Moderator, terima kasih.